Oke, dalam video kali ini gua akan nge-review salah satu motor yang bisa dibilang populasinya sudah sedikit. Memang kabarnya sampai saat ini belum ada kompetitor yang bisa langsung head to head sama motor ini. Ada sih sebenarnya kalau kita ngeliat secara global, ada di market Cina yang memiliki kubikasi engine yang mirip-mirip seperti yang akan gue bahas gitu ya di dalam video ini. Kalau begitu langsung aja ya, kalian nonton videonya sampai habis. So ini dia motornya, Kawasaki ZX 4RR. Yoi. Bukan ZX 25 ya guys, memang sekilas kayak ZX 25 tapi ZX 4RR guys. Oke, mantep banget. Oke, ini dia guys, ZX 4RR. Bukan ZX 25 ya, karena motor ini adalah motor yang bisa dibilang sangat spesial di kelasnya. Bahkan gak ada kompetitornya guys. Dan cuma dia yang bermain di segmen 400 cc 4 silinder. Dan gimana cara gue tahu ini adalah ZX 4RR? Karena memang selain strippingnya itu ada tulisan angka 4-nya, tetapi juga ini nih. Yang paling kecantol banget adalah double disc brake-nya. Walaupun memang sekarang orang-orang yang punya ZX25R itu ya udah dimodif juga ya, udah pada pakai double disc brake gitu. Tapi motor ini yang sudah menjadi bawaan langsung dari pabrikan kalau dia sudah double disc brake. Dan soal pengeremannya nanti akan kita bahas satu persatu guys. Jadi dalam video kali ini gue akan nge-review Kawasaki ZX4RR selama pemakaian kurang lebih ya 5 harian lah ya. Gua pakai buat di aktivitas gua, terus dipakai buat yang ngopi, dipakai buat morning ride juga walaupun memang bukan hari Minggu tapi hari Sabtu. Terus juga gua pakai untuk motor ini buat boncengan segala macam. Intinya udah gua tahu beberapa poin-poin yang perlu kalian tahu untuk Kawasaki ZX4RR, karena kalau misalnya gua boleh jujur, motor ini sangat fun to ride sekali gitu ya. Motor ini ajib gitu, gue sampai bingung gitu cari poin minusnya di mana. Walaupun memang ada nanti poin minusnya dari si ZX4RR ini guys. Oke, jadi kita mulai dari desain. Nah, untuk soal desain sebenarnya seperti kayak ZX25R gitu. Kalian suka nggak gitu? Kalau misalkan suka ZX25R ya kalian otomatis juga suka sama ZX4R ini gitu. Jadi kalau soal desain soalnya mirip-mirip ya, bahkan cenderung hampir beberapa part itu dia sama partnya. Headlamp, stop lamp, buntutnya, area rear body, front body, tangki, terus juga dari area si sayap fairing kanan kiri, knalpot. Yang beda itu adalah dari sisi suspensi, terus pengeremannya, engine-nya, dalamannya, sama air scoop-nya juga dia beda guys. Gitu nih, karena dia air scoop-nya dia lebih besar ya ketimbang si ZX25. Terus kalau misalnya kita bicara soal speknya, ya kalau bicara soal spek sebenarnya ya udah kalian tinggal googling aja gitu kan. Cuman intinya adalah motor ini 399 cc, 4 silinder inline screamer engine, dan power dan torsinya gua cukup hafal yang powernya. Jadi kalau power itu dia bisa sampai 75 horsepower, walaupun kalau misalnya kalian upgrade knalpot aftermarket yang full system itu bisa loh nyentuh di angka 80 horsepower guys. Nah, bicara soal ergonomi guys, ini dia ergonominya. Gua yang tingginya kurang lebih 170 cm, ideal-ideal aja sih gua ngerasa aja ya, karena motor ini sebenarnya ya gede sih tapi nggak yang bagong gitu loh, paham gak sih? Jadi cukup compact gitu ya, walaupun dia sisi area depannya itu kelihatannya memang kayak lebar, kayak padat gitu. Bahkan menurut gue lebih padat ini looksnya ketimbang ZX25 gitu. Simpelnya motor ini kayak ZX25 yang habis nge-gym. Dari rider ke stang nggak begitu jauh, dan rasanya tuh juga nggak nunduk. Dia cukup upright, ridingnya cukup santai, tapi ya cocok lah buat kita-kita yang misalnya masih pemula nyobain motor sport. Ini motornya sangat nyantai, dipakai buat di perkotaan, di sirkuit, di touring. Ini oke banget, fleksibel banget. Untuk motor ini kalau kayak instrumen cluster yang ada di sini, dashboardnya selain dia juga sudah TFT color screen, layarnya ini juga mantep banget. Tetapi
basically semuanya mirip seperti kayak ZX25 Double R gitu ya. Untuk tangki dia steel tank, kebetulan tangkinya itu di kisaran kurang lebih 14-15 literan. Oh ya, sama si suspensi depan sama belakang dia kebetulan semuanya sudah fully adjustable, setting preload, kompresi dan suspensi yang dimiliki sama ZX4RR ini dia sudah Showa SFF Spirited Function Fork. Jadi suspensi kanan sama kiri dia beda fungsi gitu. Cuman alhasilnya bikin handling jadi lebih maksimal, lebih presisi, lebih enak buat di manuver, entah itu buat manuver yang santai, manuver yang benar-benar nge-push banget di sirkuit gitu misalnya, ini enak banget gitu. Next, untuk handling. Nah, handlingnya sendiri sebenarnya aduh, ini tuh kalau bicara handling sama kayak ZX25R. Jadi nggak bikin kita itu yang kagok, nggak yang bikin kita jadi aduh kaku gitu baunya, malah cenderung enak. Dan gue yakin kalian yang belum pernah naik motor sport, pas nyobain motor entah itu ZX25 atau ZX4 naik motor ini, gue yakin dalam waktu yang cukup singkat kalian langsung ngerasa bisa ngontrol ini motor gitu. Karena motor ini sangat friendly banget dan bisa dibilang motor ini tuh jatuhnya ya juga motor pemula gitu, tapi pemulanya untuk kategori segmen super sport karena dia engine-nya 4 silinder. Secara handling ini sangat enak banget, presisi, jos, aduh gue bingung deh, pokoknya sangat fleksibel banget, gampang banget dipakainya buat dalam perkotaan, apalagi buat sirkuit. Kalau buat touring juga gue pede karena dia juga sebenarnya dia punya ergonomi itu nggak begitu nunduk, dia termasuk yang cukup upright juga walaupun dia sudah under yoke, tapi balik lagi guys, dia sangat enak banget untuk jadi bahan entah itu buat bahan track day atau apa, tapi yang jelas ini sangat nyaman sekali, fun to ride. Kalau misalnya kita analogiin sama Super Sport 600 cc 4 silinder, karakter motor ini tuh mirip-mirip kayak CBR 600 karena senyaman itu pak, asli pas banget. Sweet spotnya ternyata 400 cc tapi 4 silinder ternyata nyaman banget gitu. Lanjut, setelah handling kita bahas soal pengeremannya. Nah, pengeremannya sendiri karena dia kan sudah radial ya, pengeremannya sudah radial, double disc brake, dan untuk pengereman belakangnya juga sudah single disc brake, tapi ya udah pengereman biasa Nissin gitu ya kan. Dan depannya dia ada tulisan emblem Kawasaki tuh, Kawasaki. Tapi asli men, motor ini pengeremannya sangat smooth banget. Entah kenapa kayak deliverynya tuh enak gitu, pakem tapi juga enak, gimana ya, kayak halus gitu. Entah kenapa sekarang motor Kawasaki sekarang itu yang dari dimulai ZX25R, ZX25 ya, yang sport premiumnya itu rasanya udah halus. Good job buat Kawasaki udah bikin motor senyaman itu, semulus itu gitu ya. Jadi pengereman gue no comment. Dan ini juga levernya adjustable, kalian bisa setting aja jarak jauh dekatnya gitu kan, termasuk koplingnya sendiri juga aduh ini enteng banget. Cuman unit yang gue dapet ya, karena berhubung ini kan gue juga dipinjemin sama Kawasaki Indonesia, jadi unit yang gue dapet si koplingnya itu settingannya pendek banget ya. Sebenarnya tipe gue banget sih, tapi ini settingannya dia sangat pendek banget. Kalau kalian yang kagok sama settingan kopling pendek pasti ini termasuk yang kagok sih, karena cuma dilepas gini doang udah maju gitu. Intinya koplingnya sangat ringan karena dia sudah slipper clutch guys. Terus juga untuk quick shifter atau blipper seperti kayak ZX25 enak, jadi halus gitu kan, walaupun mungkin karena motor test ride ya, jadi kayak untuk auto blipper ya agak sedikit kasar, tapi ya masih fine lah, masih oke lah. Tapi quick shifternya aman, nggak ada komplain. Bannya juga sebenarnya ini termasuk yang enak ya untuk ban bawaan standarnya, karena dia menggunakan Sport Max dari Dunlop, yang belakang ukuran 160, depan 120. Jadi ini untuk ban sebenarnya udah ukuran ban yang sangat ideal. Ya nggak usah di upgrade lagi lah, nggak usah diperlebar, karena 160 untuk dimensi kayak gini udah sangat cocok banget. Terus untuk knalpot ya gede gini ya, kayak bener-bener motor-motor JDM gitu loh guys kesannya gitu. Jadi memang yang gue salut itu dari motor ini lebih ke ride quality-nya sih. Ride quality-nya bener-bener senikmat itu, se-enjoy itu. Padahal dipakai buat di perkotaan, macet-macetan, kita nggak kagok, nggak dibikin capek. Termasuk motor sport yang sangat family friendly sekali gitu. Pokoknya balik lagi, ZX4RR ini motornya ajib. Paling minusnya, motor ini itu dia kalau di Indonesia ya,
harganya mahal. Udah, harganya mahal sama bisa juga poin kedua ini menjadi poin minus juga. Jadi udah beli harganya mahal-mahal tapi mirip seperti kayak ZX25 karena memang sekilas dari jauh guys. Ini mah kayak ZX25 gitu tuh. Cuma kalau dari dekat baru, oh ini ZX4 ternyata ya kalau orang ngelihatnya dari dekat gitu. Jadi mungkin itu ya, entah tergantung dari POV masing-masing individu sih. Ya ZX4 400 cc. Gue bilang ini moge gitu, tapi gue bilang juga ini kayak moge tapi versi mini lah. Nah kayak gitu. Dan alasan terakhir kenapa ini gue bilang ini adalah sweet spotnya kalau dipakai perkotaan adalah 400 cc karena memang ternyata bener guys, 400 cc itu adalah cc yang paling nikmat kalau kalian suka motoran dipakai untuk harian. Ya paling seperti itu aja guys untuk pembahasan Kawasaki ZX4RR ini. Jadi ya kalau ditanya plusnya sih sebenarnya lebih banyak plusnya ya ketimbang minusnya. Terutama kalau misal kita ngeliat dari pasar Indonesia, minusnya udah pasti harga gitu kan. Harganya udah, ini nggak ngotak sih kalau gue boleh bilang, ini nggak ngotak karena harganya udah nyentuh angka 200-an juta. Jadi kalau kita ngelihat market second itu udah dapat moge kalau misalnya kita pandangannya yang masih mending termasuk gua sih terus terang. Tapi terlepas dari segala macam minus dan plusnya, memang ZX4RR ini adalah sebuah gebrakan baru dari Kawasaki yang istilahnya cukup berani gitu ya untuk membuka segmen yang lama kembali hadir di era modern ini gitu. Dan akhirnya bukan menjadi sebuah sekedar hype tapi memang ya nyatanya ada, mereka bikin beneran produknya tuh ada seperti ini. Dengan harapan siapa tahu pabrikan lain akan bikin juga model produk yang mirip-mirip seperti kayak ZX4 ini atau ZX25 gitu. Ya segmennya menarik sih kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi. Walaupun harganya akan mengikuti. Jadi ya paling seperti itu aja untuk opini gue soal ZX4RR ini. Review gue seperti itu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah pernah nyobain Kawasaki ZX4RR ini? Kalau misalnya sudah ada yang pernah nyobain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan motor apa lagi yang harus kita review, tulis juga ya di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin kita untuk mengkabulkan requestan dari kalian. Oke, yaudah itu aja. Semoga berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.